Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Bina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi salaka ala tariqihi ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dengan melafazkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita buka hati masing-masing, mohon hidayah nur dari Allah SWT agar kita mudah memahami firman-Nya dan menerima pengajarannya. Amin. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita Suratul Mulk, menyambung apa yang kita pelajari sama minggu lepas, ayat yang ke-9. Kesimpulan umum daripada ayat yang ke-9 ialah bahwasanya manusia, siapapun dia, lebih-lebih orang kafir, di akhirat nanti tidak lagi mampu bercakap bohong. Tidak ada sesiapapun yang mampu bercakap bohong di akhirat. Ini kerana kemampuan bercakap bohong telah ditarik oleh Allah. Jika sekiranya mereka masih cuba mau bercakap bohong, kebohongan itu tidak sedikit pun memberi apa-apa manfaat. Kemampuan berbohong oleh Allah telah ditarik pada hari kiamat nanti berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh yang telah kita pelajari minggu lepas, surah Yasin ayat 65, itu jelas sekali. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami kunci, kami tutup mulut mereka. Tu jangan jamaah bayangkan mulut mereka dibagi mangga besar-besar, tak cukup mangga bubuh durian, tak ada. Bukan begitu. Kami tutup afwah seperti mana yang telah kita minggu lepas, yakni kalimat yang digunakan oleh Al-Quran untuk merujuk kepada percakapan yang bohong. Karena percakapan yang jujur, yang tak bohong, Al-Quran gunakan kalimah al-sinah, lidah. Jadi bila Quran kata mereka cakap dengan lidah, mana cakap itu betul. Kalau Quran kata mereka cakap dengan mulut, auta belaka, gitulah. Jadi ayat ini, kami tutup mulut-mulut mereka. Maknanya mereka sudah tidak lagi mampu bercakap bohong, gitu.
apatah lagi anggota-anggota tubuh yang lain selain mulut, yang selama ini mungkin hanya menjadi penonton, di akhirat akan menjadi saksi. Dan ada sesuatu yang berlaku di akhirat nanti yang sangat melucukan, lucu kalau kita perhatikan. Yakni, coba aja melihat surah Fussilat ayat 21. Ini lucu sekali ini yang berlaku terhadap orang-orang yang dahulu semasa di dunia dia bohong, dan dia juga ingin bohong lagi sekali. Surah Fussilat ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ayat ini ceritanya pada hari kiamat nanti, orang-orang kafir ketika Allah hendak mengadili mereka, mereka ingin mendatangkan saksi pilihan mereka dengan harapan kalau saksi-saksi itu ditunjuk oleh mereka sendiri, nanti pasti saksi ini akan berpihak pada diri mereka. Kalau dalam bahasa dunia, kalau saksi-saksi yang dihadapkan ini pilihan pendakwa raya, mereka takutlah. Kan saksi pendakwa raya biasanya tidak berpihak pada yang tertuduh kan? Biasanya berpihak pada siapa ya? Saksi yang ditekan oleh pendakwa raya itu menguntungkan yang tertuduh atau sebaliknya? Biasanya merugikan kan? Kalau saksi itu didatangkan dipilih oleh yang tertuduh, wah itu menguntungkan kan? Jadi orang-orang ini di akhirat dia tak nak saksi itu didatangkan dari bukan pilihan mereka. Ya Allah boleh, tapi tolong izinkan kami mendatangkan saksi kami sendiri, kata orang ini. Ini ada dalam hadis Nabi, hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian, saya bacakan sebab turunnya. Hadis Muslim daripada Anas bin Malik. Nomor hadisnya kalau dalam Sahih Muslim yakni 5271. Kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, suatu hari kami pernah berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi dhahika. Apa nama dhahika? Dhahika. Gelak, tertawa. Tiba-tiba Nabi gelak. Anas dan sahabat yang lain merasa tak ada apa yang melucukan. Tapi kenapa Nabi gelak? Tapi mereka tak tuduh Nabi, agak Nabi ni lain macam, tak adalah. Sekarang kalau kita borak tiba-tiba ada seorang gelak, kata mungkin sejak bila orang ni ganyak mungkin. Nabi gelak. Faqala, lalu Nabi bertanya pada sahabat-sahabat yang ada di sini baginda, hal tadruna mimma adhab? Wahai sahabatku, kamu tahu tak pasal apa aku gelak? Pasal apa aku tertawa? Sahabat biasanya kalau ditanya Nabi seperti itu, mereka kata Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya sajalah yang maha mengetahui. Itu jawapan yang pasti benar.
Jadi kalau ditanya macam-macam susah, jawablah yang pasti benar, wallahu a'lam. Itu pasti benar itu. Tapi kalau jamaah jadi politician, jangan jadi itu, tak layak. Jadi politik ditanya wallahu a'lam. Qala, lalu Nabi menjawab, menjelaskan, oh begini, aku nak beritahu kamu pasal apa aku tadi gelap. Min mukhatabatil abdi rabbah yaqul, aku mendengar karena aku diperlihatkan kepada aku percakapan perbualan antara seorang hamba dengan Allah di akhirat. Tapi ini bukan hamba yang baik, ini hamba yang jahat nih. Bukan hamba yang jujur, tapi hamba yang si jagoh kelintung. Tahu jagoh kelintung? Di dunia dia si jagoh kelintung. Ya Rabb, alam tujirni minadzulmi. Hamba ini bertanya, ya Allah, wahai Tuhanku, tidakkah engkau bukankah engkau melindungi aku dari kezaliman? Maknanya, adakah engkau tidak akan berlaku zalim pada diriku ini? Allah kata, bala, ya. Aku sekali-kali tidak akan berlaku zalim ke atasmu, wahai hambaku. Walaupun ini orang kafir ini, jangan khawatir, aku akan berlaku adil. Qala, kata hamba ini, ya Allah, karena engkau tidak mungkin berlaku zalim kepada diriku, fa inni la ujizu ala nafsi, sesungguhnya aku tidak mengizinkan, tidak membenarkan ke atas diriku illa syahidan minni, kecuali saksi pilihanku sendiri. Engkau nak adili aku ya Allah? Iya. Perlu saksi? Iya. Kalau itu permohonan aku ya Allah, aku tak nak saksi kecuali pilihan aku sendiri. Ini kurang asam ke kurang belacan ini orang ni? Dia tak nak saksi dari orang lain, tak nak saksi itu, tak nak, saya tak nak. Mungkin nanti dia menjahanam aku, tidak berlaku adil pada aku, mungkin sudah melakukan konspirasi. Saya nak saksi dari aku sendiri. Dan Allah penuhi permintaan ini. Ya fayaqul kafa bi nafsika yauma 'alaika shahida. Ya kalau begitu tak apalah, aku jadikan diri kamu saksi atas dirimu sendiri. Puas kamu? Sebab kalau nanti saksinya anak, kamu mungkin tak percaya. Kalau yang dilantik saksi itu pasangan kamu, mungkin kamu tak percaya. Kawan kamu tak percaya. Tak apalah. Kalau begitu, aku jadikan diri kamu saksi atas diri kamu. Adil tu ya. Sangat adil tu. Sangat adil. Wa bil kiramil katibin laka syahidan. Tapi juga saksi yang kedua, selepas saksi pertama, saksi utama diri dia sendirilah. Tangannya lah, kakinya lah, semuanya lah. Dan yang kedua yakni al-kiramil katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang ditugas oleh Allah dahulu untuk merekodkan, mencatat amalnya. Dan hamba ini setuju. Kami setuju ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ini peluang untuk membela diri. Kan dia nak kelintung juga tu. Nak kelintung juga. Akhirnya apa? Fayuhtamu ala fih. Lalu Allah kunci mulut-mulut mereka. Ini surah Yasin tadilah. Mulut yang selama ini bercakap bohong telah ditarik balik oleh Allah kemampuan untuk bercakap bohong. Maknanya orang ini sudah tidak lagi mampu bercakap bohong. Di sini Allah kata, Nabi kata, dikunci mulutnya. Tsumma yuqalu li arkanihi, lalu Allah berfirman kepada anggota yang lain, kepada tangannya, pada kakinya, intiki, hai tangan, cakaplah, beri keterangan. Hai kaki, cakaplah. Hai semua. Bukan kaki orang lain, bukan tangan orang lain, kaki dia. Bahkan termasuk kulit orang itu. Sekarang giliran kamu, hai kulit, kau cakap, beri keterangan. Antiki.
Jadi Masya Allah, di akhirat ni seperti satu hari, jangankan tubuh badan kita, amal pun boleh berkata-kata di akhirat. Bila Allah sudah tajsimkan, mati kematian pun boleh berkata-kata di akhirat bila Allah sudah jilmakan. Jadi dipersilakan kepada selain mulut untuk memberikan keterangan. Intiki fatantiku bi a'malihi thumma yuhalla bainahu wa bainal kalam. Kemudian kulit pun berkata, tangan pun berkata, kaki pun berkata apa adanya. Bu'dallakunna wa suhkan an kunna kuntu fadil unadil. Orang ni mengamuk karena rupa-rupanya keterangan yang diberikan oleh kulit tidak berpihak kepada dirinya. Kesaksian yang diberikan oleh kaki memberatkan dirinya. Lalu orang ni kata bu'dallakunna, pergi engkau. Bu'dan tu kalau minta maaf ya, kalau dalam bahasa kampung, bu'dan tu maknanya berambus engkau. Tu kalau bahasa no, berambus engkau dong. Fasuhkan. Wah, suhkan tu lebih perah lagi. Suhkan, minta maaf kalau bahasa sopannya, cilaka engkau. Itu bahasa sopannya. Kalau tak sopannya saya tak tahu. Jadi marah sungguh ini orang dengan tangannya, dengan kulitnya. Fa ankunna kuntu, kenapalah engkau cakap begitu, memberi keterangan seperti itu, sedangkan aku kuntu, adakah aku unadil, dahulu akulah yang membela kamu. Kamu tahu tak, satu hari kamu mandikan lulur 3 kali masa di dunia. Kulit dimandi lulur 3 kali. Cala sikit pun aku rawat. Kaki aku sakit aku betulkan. Kenapalah jasa aku yang begitu besar dan banyak kamu tak hargai. Dia memberi kesaksian bukan berpihak pada dirinya, tapi berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sesuai hadis ini sebagai penjelas terhadap ayat yang kita yang sebelum tadi, surah Fussilat ayat 21 itu. Orang itu akhirnya kata qalu, dan mereka hamba-hamba ini berkata li juludihim, kepada kulit-kulit mereka. Dia bukan cakap pada musuh, bukan cakap pada orang lain, pada kulit yang baru memberikan kesaksian. Dia kata lima syahidtum alaina. Let katanya. Let tu kulit lah. Hai let. Pasal apalah? 5 tu kenapa? Syahidtum, kamu memberikan kesaksian, keterangan alaina yang memberatkan kami. Kenapa cakap macam tu? Yang kamu cakap itu kamu tak. Akhirnya aku nanti didapati bersalah, masuk neraka. Wih, kecewa sungguh dengan kulitnya. Dan dia mengungkit-ungkit kuntu unadiluka. Dahulu di dunia aku dah bela kamu mati-mati. Aku rawat kamu. Ya Allah, ya Tuhanku. Di dunia habiskan biru-biru, di akhirat malah jadi musuhnya. Menyesal sungguh ini orang. Qalu, kulit jawab dengan selamba. Cukup selamba, kulit jawab. Qalu tu mereka kulit ya, bukan mereka orang. Kulit mereka kata antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Wahai hamba, wahai manusia durhaka, Allah lah yang menjadikan aku boleh berkata-kata. Allah juga yang menjadikan segala sesuatu boleh bercakap. Kalau Allah boleh menjadikan segala makhluk ciptanya bercakap, maka Allah pun berkuasa menjadikan aku boleh berkata-kata. Macam mana nak ngelak ini orang? Wa khalaqakum, sedangkan dia Allah itulah yang mencipta kamu awwala marrah. Wa ilaihi turja'un. Tengok ni, inilah keadilan sebenar di akhirat. Macam mana orang nak mengelak? Patutlah dalam ayat yang kita pelajari ini mereka kata benar, dahulu datang utusan, tapi kami dustakan. Jadi bercakap jujur kerana sudah tidak lagi punya kemampuan untuk bercakap
bohong. Kalaupun mereka coba nak bohong, kebohongan mereka itu tidak lagi memberikan apa-apa manfaat buat mereka. Mana ayatnya? Lihat surah Al-An'am ayat 22 hingga 24. Al-An'am 22 hingga 24. Ayat ini cerita tentang jika mereka masih mau bercakap bohong, nak cakap bohong, kebohongan mereka itu tidak lagi memberikan apa-apa manfaat sikit pun buat mereka. Al-An'am 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum tas'umun. Wa yauma, dan pada hari di mana nahsyuruhum, kami himpunkan mereka jami'an semuanya. Thumma, kemudian naqulu, kami, kata Allah berfirman, bertanya pada mereka, lilladzina asyraku, pada orang-orang musyrik. Manusia semua dikumpulkan, lalu Allah tanya orang-orang musyrik, aina syurakaukumul ladzina kuntum tas'umun? Mana sekutu-sekutu kamu yang dahulu kamu dakwa sebagai sekutu aku? Bahasa mudahnya, wahai orang musyrik, dahulu kamu punya sekutu, punya Tuhan yang selain aku. Mana Tuhan-Tuhan kamu tuh? Makhluk-makhluk yang dahulu kamu sembah selain aku tu di mana? Jadi kalau orang sembah lembu, ditanya, mana lembu-lembu kamu dulu? Mana pokok-pokok tu? Mana batu, mana patung? Tanya, aina. Dalam keadaan mereka sangat-sangat memerlukan bantuan Tuhan-Tuhan mereka tak ada di situ. Lembu entah ke mana. Wah, dahulu mati-mati dia sembuh lembu. Patung entah ke mana, pokok entah ke mana. Jadi Allah tanyalah, aina syuraka'um? Mana sekutu-sekutu kamu? Alladzi kuntum tasmun. Thumma lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Thumma, kemudian, lam takun fitnatuhum, tidak adalah fitnah mereka. Fitnah di sini maknanya kesesatan pun boleh, fitnah maknanya azab pun boleh. Jadi kesesatan yang mereka lakukan saat itu tidak lain tidak bukan, mereka hanya kata apa? Qalu, mereka kata, wallahi, demi Allah, Rabbina, demi Tuhan kami, ma kunna musyrikin. Tengok, dia cakap bohong ke cakap betul ni? Ini orang musyrik. Dahulu di dunia katalah sembah lembu. Lalu di akhirat Allah tanya, mana lembu-lembu yang kamu sembah dahulu? Jawapan dia, demi Allah, ya Allah, demi Allah, demi Tuhan kami tak syirik, kami tak sembah lembu. Bohong atau jujur tu? Bohong. Dia tak mengaku pula tu. Dan bersumpah di depan Allah, wallahi, demi Allah, Rabbina, demi Tuhan kami, ma kunna musyrikin, kami tidak syirik ya Allah, kami tak suka engkau, kami tak sembah itu, tak. Bohong sungguh. Apa kata Allah? Unzur Muhammad, perhatikan dia, lihat dia, kaifa kadzabu ala anfusihim, macam mana, bagaimana mereka berdusta, berbohong atas diri mereka sendiri. Maknanya ketika mereka coba nak bercakap bohong, kebohongan itu tidak memberi apa-apa manfaat. Tengok Muhammad, di sini dia masih nak berbohong. Di depan Allah berbohong dengan nama Allah pula tu. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah, hilanglah daripada mereka apa saja yang mereka ada-adakan dahulu.
Dalam suasana keadaan itu, manalah orang bercakap bohong. Jika di dunia jahat, pasti di akhirat mengaku dia jahat. Di dunia musyrik, di akhirat mengaku dia syirik. Di dunia menentang Nabi, di akhirat pun mengakui. Tapi lambat. Pengakuan di akhirat tidak memberi apa-apa manfaat. Sehingga jamaah sekalian, di akhirat ini sebetulnya tempat atau masa di mana akan selaku sesuatu peristiwa yang tak pernah disangka-sangka, diduga oleh seseorang. Apa yang tak pernah kita jangkakan, yang tak pernah kita agak ia akan berlaku di akhirat. Orang kafir mungkin fikiran mereka tentang kiamat lain, bahkan tak terlintas langsung. Apa yang tak terlintas dalam fikiran orang kafir yang menafikan hari kiamat betul-betul berlaku. Dan ini sangat menakutkan. Surah Az-Zumar ayat 48. Coba surah Az-Zumar ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Az-Zumar 48. Wa bada, mana bada? Waw dan bada madhi mudhari yabdu. Bada yabdu. Zahara yasaru. Nampak, kelihatan, zahir, kelihatan, jelas. Wabada dan nampak clear, jelas sejelas-jelasnya. Lahum bagi mereka. Apa yang nampak? Sayyi'atu ma kasabu. Allahu Akbar. Kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan apa yang mereka usahakan. Subhanallah. Semua jenis keburukan, dosa yang mereka lakukan di dunia, sekecil apapun, saat itu menjadi bada yabdu. Nampak terang, jelas, depan mata. Wahaqobihim, dan menimpa dosa-dosa itu akan mereka, menemplak mereka, bukan menjauh tapi menemplak mereka. Makanu bihi yastahziun, apa-apa yang adalah mereka dahulu olok-olokkan. Masya Allah. Semua kejahatan kelihatan, dan semua yang mereka olok-olokkan di dunia dahulu akan menimpa mereka. Inilah gambaran akhirat berdasarkan Al-Quran. Ringkas kata, tidak ada sesiapa pun yang mampu melepaskan diri daripada pertanggungjawaban. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebab itulah orang-orang seperti ini yang tadi dikatakan beria-ia sangat ingin melepaskan dirinya pada pertanggungjawaban, bahkan kalau perlu datangkan saksi, dan Allah biarkan, okey, cari saksi apa yang kamu suka. Ya Allah, kami mau saksinya yakni tangan kami sendiri. Sila, suruh tangan kamu bagi saksi. Tangannya rupanya malah membelot. Ini berbeza dengan orang yang baik, ya mas sekalian. Orang yang soleh, orang yang banyak amal soleh tidak perlu saksi. Ini ya mas sekalian ya, prinsipnya. Saksi di akhirat itu didatangkan. Di akhirat kan ada mahkamah ya, ada pengadilan, mahkamah akhirat. Dalam proses mahkamah ada yang tertuduh, ada pendakwa, ada saksi, ada bukti. Saksi itu diperlukan jika yang diadili ini orang yang jahat, yang coba mengelak daripada kejahatannya, baru saksi didatangkan.
Kalau yang masuk pengadilan akhirat ini orang yang baik, saksi tidak perlu. Bahasa mudahnya beginilah, orang-orang yang baik, alladzina amanu walus solihat, di akhir ini tidak perlu menuntut pahala, karena pahala Allah akan berikan tanpa diminta. Sebab itu tidak perlu ada proses pengadilan yang susah payah, saksi itu, saksi ini. Katalah orang solat qiyamul lail, lalu di akhirat, ya Allah, dahulu kami salatul lail, ya Allah, ikhlas. Allah tak akan, mana saksinya? Mana saksinya? Tak ada. Terpaksa kita susah payah cari saksi. Saksi sajadah lah, saksi tiko lah, saksi cicak. Tak perlu. Rekod sudah ada dan Allah akan bagi sebelum pun diminta. Saksi itu diperlukan jika orang ni coba nak mengelak daripada bertanggungjawab. Awak salah, ini buktinya. Tidak ya Allah, kami tak salah, kami minta diadili, kami nak saksi. Itulah baru saksi itu ada. Jadi orang buat baik sebenarnya tidak perlu saksi jemaah sekalian, dan tidak perlu menuntut balasan, karena Allah akan beri balasan kepadanya, tak perlu minta. Sebab itu kenapa orang-orang yang baik Nabi kata akan dihisap, paling tidak dihisap dengan hisap yang mudah, hisaban yasiron, atau bahkan kalau dia sangat baik masuk surga tanpa hisap. Dan hisaban yasiron itu Nabi kata amalnya hanya dilihat sepintas lalu dipersilakan untuk melakukan perjalanan. Tidak banyak soal. Yang banyak soal perlu ditanya itu, betul saksi ini, saksi itu orang yang coba mengelak daripada kejahatannya. Contohnya tadi lah. Contohnya ini, wal'iyadzubillah, ta'udzubillah. Jadi amal baik itu benar-benar menjadi penolong kita. Menjadi penolong kita. Tidak perlu susah payah. Dia melorongkan jalan yang lebar, yang luas, yang lurus untuk menuju syurga. Baik, penyesalan berikutnya ayat yang ke-10. Kalau ayat 9, orang-orang kafir mengakui dosa yang pernah dilakukan di dunia, mendustakan para nabi, mengakui kesalahannya. Sekarang ayat yang ke-10 penyesalan yang tak terhingga. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir berkata, lau, apa artinya? Jika lau. Lau maknanya jika lau. Tambah saja jika. Lau bahasa Melayunya tambah jika. Jika lau. Sebab ini jemaah sekalian ya, saya tidak tahu apa makna sekiranya, apa makna jika lau. Sebab lau itu maknanya ya, yakni andaian atau apa ya? Kan lau itu andai kan, suatu andaian kan yang tidak mungkin berlaku. Begitulah. Jadi apa yang disebut selepas kalimah lau itu benda yang mustahil berlaku. Itu lau. Kalau andainya saya tak tahu lah, seandainya lah aku nanti, itu mungkin boleh jadi berlaku, boleh tidak. Tapi kalau lau itu pasti benda yang mustahil. Jadi di akhirat orang ni kata, kalaulah kunna adalah kami dahulu, nasma'u kami dengar, au naqilu atau kami berakal, ma kunna pasti tidaklah kami fi ashabis sa'ir bersama penghuni neraka. Baik, kalau begitu ada berapa perkara, ada berapa cara
untuk mengelak orang itu daripada dihumban dalam neraka. Dalam ayat ini, bukan dalam ayat yang lain, dalam ayat ini saja. Kalau orang itu tak nak masuk neraka, orang itu mesti melakukan satu di antara dua. Satu, mendengar. Kedua, atau di situ au ya, au tu mana atau lah, bukan wa. Atau akil. Itu saja. Sebab mereka kata, kalaulah dahulu kami mau mendengar atau kami mau berakal, niscaya kami taklah menjadi penghuni syair. Tapi ini mereka ucapkan di akhirat. So, itu mustahil. Tak mungkin kan balik ke dunia semula. Ini lau. Jadi benda yang mustahil, Ya mas sekalian, saya tidak perlu mengulangi penjelasan ini kalimah nasma'u sebab jamaah masih ingat sami'a dalam Al-Quran mempunyai ada berapa makna? 4 makna. Makna pertama, idrakul aswat, mendengar suara. Sami'a maknanya idrakul aswat, mendengar suara. Jadi kalau sami'a dalam makna pertama ini, minta maaf, tidak ada bezanya antara mukmin dan kafir, bahkan tak ada bezanya antara manusia, minta maaf, dan lembu. Makna pertama. Jadi belumlah mulia sangat. Awak dengar tadi, saya dengar. Itu belum mulia sangat, sebab kambing pun dengar juga. Idrakul aswat. Makna yang kedua lebih tinggi apa? Kedua, faham. Faham, ngerti apa yang dia dengar. Ini baru kita berbezalah dengan orang kafir, berbeza dengan lembu. Ada azan dilaungkan, kita dengar. Kalau kita tanya, minta maaf apa, lembu pun dengar. Bahkan ada anjing sebelah surau tu dengar. Sama. Tapi kalau kita ditanya, anjing, kamu tahu dengar tak? Tahu apa tu mana? Tak tahu. Tak tahu apa lah, selalu cakap macam tu. Jam siang dia mesti suara. Dia tak faham. Kita faham. Oh, dia azan. Azan tu maknanya orang itu panggil mengajak kita solat itu makna sama yang kedua. Itu lebih tinggi itu dari pertama tu. Faham, mengerti. Faham, mengerti. Yang ketiga lebih tinggi itu. Makna yang ketiga lebih tinggi. Buat faham. Dengar, faham dan buat. Tiga dulu. Tiga dulu. Menerima apa yang dia faham itu. Saya dengar tadi azan, ya, alhamdulillah. Dan saya faham maksud azan tu memanggil, mengajak kita untuk solat. Itu faham. Dan saya terima panggilan itu. Sebab ada orang yang tahu azan itu memanggil dia solat, tapi tak puas hati. Bising je dah. Bising je dah. Saya tahulah wajarlah, tapi bukan masanya nak tidur pun susah. Itu jelas. Mana mendengar yang ketiga ni tak ada lah. Dia hanya mendengar, faham, tapi tak nak terima. Itu bahaya tu. Tak boleh. Kita terima. Ya Allah, kami sami'na wa ata'na. Kami terima ya Allah. Panggilanmu itu kami terima. Engkau panggil kami untuk solat, kami terima. Alhamdulillah, dah ketiga itu. Nah, kemudian yang keempat ini. Buat. Karena kita dah terima, ya sudah, pergilah ke tempat sembahyang. Itulah makna sami'a. Jadi dalam Al-Quran, nasma'u di sini maksudnya yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 4. Maksudnya sami'a ini makna yang keempat tu. Jadi orang kafir ni, kalaulah dahulu di dunia kami menerima sudah, faham sudah, menerima sudah, mendengar dan mengamal, orang tidak akan masuk neraka. Tahu ini apa namanya? Oh, tahu satu apa panjangnya? Oh, ini larangan Allah. Kamu tahu larangan Allah? Ya, tahu larangan Allah. Apa makna larangan ini? Ya, kita tak boleh buat lah.
Betul? Ya. Dan kamu boleh terima dengan lapang dada bahawa Allah melarang perkara ini untuk kamu. Ya, saya terima. Itulah nalak kita. Dan kamu ada keinginan untuk meninggalkannya? Iya. Kalau itu namanya sami'ah tu macam itulah. Jadi peringkat, dan bila kita sami'ah peringkat yang keempat itu, selamatlah daripada apa? Ashabin sa'ir. Satu. Dan untuk membolehkan kita jemaah sekalian mempunyai fahaman sami'ah peringkat yang keempat itu, itulah namanya nakhil. Nakhil itu peranan akal. Akal itu jamaah sekalian, akal itu fungsi dia yakni menimbang-nimbang. Bila ini kebenaran, kalau kita tanya akal, terimalah. Bila ini keburukan, tolaklah. Itu fungsi akal tu itu. Orang dah faham itu kebenaran, orang yang faham itu mesti dibuat, tapi akalnya pula memutuskan jangan buat. Wah, susahlah. So akal itu fungsinya untuk itu, menentukan orang itu nanti boleh terima kebenaran yang ia fahami atau tidak, boleh terima larangan yang ia telah fahami ataupun tolak. Dan itu peranan utama akal. Dan akal itu bukan kerja otak. Akal ini bukan kerja apa? Pendengaran, tapi akal itu yakni kerja dulu perhatikan panjang lebar lah. Kerja kolbun. Jadi kalau itu maknanya perbuatan rohani. Akal itu yakni kerja jiwa. Otak itu alat yang ada dalam fizikal kita. Kan otak itu fizikal kita itu panggil otak, dipanggil atas kepala itulah. Yang fungsinya untuk berfikir. Jadi secara mudah begini, ya. Otak untuk berfikir, atau berfikirnya kita dengan otak, sementara berfikirnya hati dengan akal. Itu sama tuh. Tapi yang akal ini tak tahu di mana tempatnya lah. Hati pun tak tahu di mana tempatnya. Kalau otak semua tahu tempatnya pasti di atas kepala, di dalam kepala lah. Walaupun orang Melayu selalu mengubah tempat otak, dikata di lutut. Itu saya tak faham tu. Awal letak otak di lutut kan. Itu saya tak tahu itu otak apa yang ada di lutut tu. Nah, itu sebenarnya ini sangat saintifik ya. Jadi mungkin jamaah yang belajar psikologi lebih mampu memahamilah perbezaan. Walau bagaimana dahulu pernah kita sampaikan perbezaan antara ini tingkatan-tingkatan ini ya. Pertama, afala tatafakkarun. Apa artinya? Quran ada. Afala tatafakkarun. Tidakkah kamu berfikir? Maknanya, kenapa kamu tidak menggunakan nikmat otak yang aku berikan, yang aku simpan dalam kepala kamu, yang dengan jaringan saraf yang sangat-sangat super kompleks. Itu kena difungsikan. Yang kedua, naik lagi, afala ta'qilun. Tidakkah kamu berakal? Wah, itu lebih daripada tafakur. Lebih daripada tafakur, karena itu melibatkan jiwa. Yang paling tinggi sekali, afala tatadakkarun. Apa dia? Terjemahan Melayu. Tidakkah kamu tatadakkarun? Tatadakkarun. Ya, orang kata zikir, mendapat peringatan. Tapi susah sebenarnya terjemahnya ya. Jadi urutannya begini, paling rendah namanya tafakkur.
Tafakur itu paling rendah. Menggunakan organ otak. Atas sikit namanya ta'akkul. Ta'akkul. Ta'kilun itu ta'akkul lah. Menggunakan apa namanya? Piranti hati. Wah, gunakan piranti. Apa piranti? Tak tahu. Berarti hati. Atas sikit tadzakur. Tadzakur itu paling atas. Karena tadzakur itu yakni menggabungkan dua kekuatan. Kekuatan tafakur disatu padukan dengan kekuatan ta'akkul, barulah namanya tadzakur. Itu paling tinggi itu. Sehingga orang yang membiasakan diri tadzakur, Allah beri gelaran yang paling tinggi, namanya ulul albab. Itu tinggi sekali. Tidak ada gelaran yang Allah berikan pada manusia biasa selain Nabi lah, melebihi daripada ulul albab. Itu paling tinggi. Ulul albab ada surah Al-Imran itulah ayatnya, ya. Susah nak dapat ulul albab. Kalau hanya setakat nak gelaran dapat gelaran Ahmad Albab, senang aja. Kalau Ahmad Albab senang. Masya Allah. Jadi ayat ini Allah memberitahu kepada kita betapa pentingnya as-sam'u dan al-aqlu. Dan sam'un itu salah satu alat utama bagi tafakur. Jamaah sekalian, tafakur itu aktiviti yang dilakukan oleh otak, betul? Otak tidak mampu menjalankan tafakur kalau tidak ada bahan, tak ada maklumat yang masuk. Maklumat yang masuk yang diberikan oleh otak untuk tafakur itu maklumat yang disampaikan oleh panca indera. Panca 5 indera deria. Jadi 5 deria. So itu panca indera. Kalau panca sitara 5 apa sitara? Sitara tak tahu apa panca. Panca delima, wah lagi mananya. Jadi apa yang dilihat oleh mata masuk proses oleh otak kita. Itu jadi bahan bagi otak untuk berfikir. Apa yang didengar oleh telinga dihantar ke otak. Apa yang dihidu oleh hidung masuk ke otak. 5 deria ini sangat penting. Kerjanya menyampaikan maklumat kepada otak untuk diproses, dan otak akhirnya mengambil kesimpulan. Oh, ini pokok. Oh, ini buah. Oh, itu suara muzik. Oh, itu suara petir. Kan otak akhirnya berkesimpulan gitu. Coba bayangkan kalau kata ini bermakna kalau orang ke-5 deria ini katakanlah rusak, dia pokak, buta, hidung yang tak boleh menghidu tu nama apa? Hidung tapi tak berfungsi menghidu namanya. Kalau telinga tak boleh dengar, pokak. Mata tak boleh melihat, buta. Kalau hidung tak boleh menghidu, bawang ke, perfume ke, batas, tak tahu tak? Apa namanya? Tak tahu ya? Tak sumpah. Ya, macam tu. Lidah dah tak boleh rasa, nak boleh beza antara pedas ke manis. Lidah apa namanya tu? Kulit dah tak boleh bezakan panas ke, sejuk ke, kasar ke, licin. Bila 5 ni sudah tidak berfungsi, otak kita ya tak berfungsi lah. Apa yang nak diproses oleh otak? Maklumat tak ada, bahan tak ada. Jadi otak ni penting, kena dapat maklumat. Sebab itu bila yang masuk ini baik, yang dilihat ini baik, biasa baik, otak dapat bahan yang baik untuk diproses.
Dan apa yang ditemukan oleh otak dengan kerja berfikir ini menjadi bahan utama untuk akal, dipertimbangkan oleh akal untuk menentukan sikap. Iman ke kufur, percaya ke tolak, mendustakan ke Masya Allah. Itulah hubungannya. Dan itu setiap kita ada kemampuan itu. Kemampuan itu. Tapi itulah kita masalahnya hanya punya dua istilah itulah. Telinga tak dengar, peka. Mata tak lihat, betul. Lidah tak boleh bezakan rasa. Itu maksudnya kita tak ada istilah tu. Hidung tak boleh bezakan bau. Entahlah apa lah masuk. Coba kalau lidah zaman sekarang tak boleh bezakan mana cili manis, mana boleh otak boleh bagi tahu kita ini manis, ini mana boleh. Kita tahu itu manis, itu otak yang bagi tahu. Oh manis, oh panas. Coba kalau kulit ni tak berfungsi, panas tak rasa. Tangan tahu-tahu terbakar. Kalau tanganku terbakar. Masya Allah. Jadi penting ya, itu kena dijaga. Tapi sepenting manapun, ada yang penting lagi. Maklumat yang diberikan oleh hasil tafakur itu menjadi pertimbangan utama sesuai yang akan dipertimbangkan oleh akal untuk menentukan sikap. Mau mukmin, mau kafir, mau ragu, mau munafik, mau buat, mau tinggal. Sebab itu ayat ini, kalaulah dahulu kami mau mendengar, au tu atau bukan dan. Masya Allah, berakal. Kenapa ya kan dalam ayat itu kan hanya disebut mendengar. Boleh jadi orang sudah tidak mampu mendengar tapi masih mampu melihat. Kenapa disebut mendengar? Karena dari 5 deria panca indera yang sekalian, yang paling utama sekali yakni pendengaran. Ya, saya tak kata penglihatan tak penting ya. Pendengaran itu paling penting, sangat ajaib. Jamaah baca Al-Quran, insya-Allah daripada ayat pertama hingga terakhir, kalau kita tengoklah jumpa ayat yang menyusun panca indera, atau paling tidak 3 biasanya, pasti disebut dahulu pendengaran, baru penglihatan, baru hati. Tak pernah Allah kata penglihatan baru pendengaran, tak ada. Penglihatan disebut pertama. Karena itu memberikan maklumat yang Masya Allah. Ya, karena pendengaran adalah ciptaan Allah, deria yang pertama sekali diaktifkan oleh Allah sebelum yang lain. Dalam kandungan baby sudah boleh mendengar, mata tak nampak lagi. Iya, baby dalam kandungan boleh mendengar. Saya tu ada ibu-ibu yang mungkin terlalu nak sangat anaknya pandai matematik, dipasang tape recorder cikgu ngajar matematik sebab dah boleh mendengar. Karena cita-cita maknya dia jadi penyanyi yang tersohor, hari-hari pasang lagu. Ya, baby boleh mendengar, mata belum berfungsi. Lahir saja, memang dah mendengar lah, mata belum tahu apa-apa, pejam aja. Dan nanti dari 5 deria itu, mata, deria rasa, dia mendengar dan ini, yang terakhir berhenti yakni telinga, pendengaran. Pendengaran yakni deria terakhir berhenti. Bila orang dekat ajalnya, mata dah tak dapat melihat. Percayalah. Lidah bubuhlah gula ke garam serupa je. Tak percaya tanya dia. Deria rasa kulit sudah lama tidak berfungsi. Dicubit kakinya pun tak rasa apa-apa. Ya. Mata tak ni. Hidung bubuhlah perfume terkini ke atau belacan ke, tak boleh bezakan. Semua sudah pencin. Tapi pendengaran masih aktif. Sebab itu Nabi bersabda, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajar oleh kamu orang-orang yang mati daripada kamu dengan
La ilaha illallah. Kenapa suruh ajar? Karena pendengarannya masih berfungsi. Ia yang akan dihentikan terakhir. Yang pertama diaktifkan dan yang terakhir dihentikan. Itu pendengaran. Keajaiban yang ketiga, pendengaran ini bekerja tanpa rehat. Mata bekerja bila ada cahaya, gelap saja pencin. Betul kan? Kalau gelap mata pencin. Takkan ada orang telefon Assalamualaikum, boleh kuat sikit tak cakap? Sini tak ada api lah, tak dengar lah. Itu mana orang something wrong lah. Boleh cakap kuat, saya tak dengar. Pasal apa? Saya ini api tak ada katanya. Apa kena mengena tak dengar suara dengan gelap? Iya. Mata boleh rehat, hidung rehat, tapi telinga tak pernah rehat. Hatta ketika tidur pun sebenarnya telinga itu masih berfungsi mendengar. Hanya dia punya volume itu di gitulah. So itu kalau nak kejutkan orang tidur, jangan lambai-lambai depan matanya. Hingga kiamat akan bangun. Tak bangun. Kalau nak kejutkan orang tidur, bakar mercun sebelahnya, pasti bangun. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ashabul Kahfi Allah tidurkan selama 300 tahun lebih 9 kan. Allah kata tidur, kami tidurkan. Sepatutnya kalau gunakan berfikir yang biasalah, kami tidurkan mereka tidak tahu mana, kami tutup matanya, kan begitu kan? Tidurkan tutup mata. Tapi Allah kata fadarabna ala adhanihim, kami tutup telinga mereka. Apa kena mengena tidur lama dengan tutup telinga? Bukan tutup mata. Sebab orang boleh tidur lama jika telinganya dikecilkan volume sehingga tak dengar apa-apa, sehingga tak ada gangguan. Tak ada gangguan. Sehingga kalau telinga sudah tidak terganggu, mata terbuka pun insya-Allah lelap. Saya tu banyak orang mata terbuka tapi sebenarnya dia tidur. Sebenarnya ada orang yang mata tertutup tapi sebenarnya belum tidur. Tidur tu sini. Jadi kalau nak tidur lama, sini kena gitu. Iya, itu Allah yang cipta. 300 tahun lebih 9. Itu mukjizat dengan telinga. Itu namanya al-ijaz al-ilmi fil Quran. Kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan. Satu di antaranya yakni kemukjizatan maklumat saintifik Al-Quran tentang pendengaran. Bukan telinga ya, pendengaran. Telinga ini hanya alat, fungsinya sam'un. Benda ini namanya udunun. Ini udunun. Sampai ke dalam tu udunun lah. Fungsinya namanya sam'un. Sam'un itu fungsi dia. Ini dua ini namanya ainun. Fungsinya basarun. Jadi Allah cipta yang fungsinya itu. Yang fungsinya itu. Subhanallah ya. Betapa pentingnya mendengar. Karena itu adalah satu daripada 5 panca indera yang pertama sekali diaktifkan oleh Allah, yang terakhir dihentikan fungsinya, dan ia bekerja tanpa rehat. Tanpa rehat. Sebab itu hati-hati menggunakan nikmat mendengar. Mendengar. Sekali kadang tak bertapis itulah mendengar. Nak mendengar benda tak bertapis, yang nak mendengar, memperdengarkan sesuatu pada orang pun tak bertapis juga. Ada orang hobinya ingin memperdengarkan sesuatu pada orang lain, tak bertapis. Yang mendengar pun juga tak Allahu Akbar. Wah, nikmat ini paling penting sekali dalam kehidupan. Perlu dijaga. Perlu dijaga. Apatah lagi nikmat ini kita tak boleh kawal. Mata boleh kawal jemaah sekalian. Contoh, kalau jamaah masuk katalah ke dewan ini, ada pameran lukisan umpamanya, ada lukisan cantik sebelah sana, kita boleh tengok lukisan yang sana. Ketika mata kita tumpu pada lukisan yang sana, kita tak nampak lukisan yang sana kan?
Mata boleh kita ini sana itu saja, sana itu saja. Ya. Tapi pendengaran tidak mungkin. Pendengaran kita tiba-tiba mengatur. Contoh katalah di ruang ini, di sudut sana pasanglah tape recorder baca Al-Quran. Di sudut sana katalah bacalah punya dikir barat. Sana dikir Quran, sana dikir barat. Yang di sebelah sana umpamanya lagu Melayu. Di sini banyak dangdut. Dipasang sama, dimainkan sama. Boleh kita hanya ingin mendengar Quran saja, yang lain tak dengar? Tak mungkin. Mata, telinga tu macam tu lah. Semua masuk. Sebab ia memang di luar kawalan kita. Habis kalau kawan kita, macam mana kita nanti dikira atau tidak? Ini ada dua. Quran kata ada namanya sami'ah, ada namanya istama'ah. Kalau jamaah baca Quran, yasma'un, ada yastami'un. Ini hati-hati ya. Ini penting ini bagi saya. Saya kan tadi sam'un itu pendengaran yang pertama sekali diaktifkan, okey? Dan yang terakhir dihentikan fungsinya, dan dia bekerja tanpa rehat. Sami'ah ini, dan ia di luar kawalan kita. Kita tidak boleh mendengar satu suara saja di tengah-tengah banyak suara, tak mungkin. Ada 10 orang bercakap berbeza-beza, pasti semua masuk telinga kita. Kita tak boleh hanya dengar satu dan tak nak yang lain. Masuk juga. Karena di luar kawalan kita. Adakah ini bermakna kalau yang kita dengar itu benda yang tak elok, kita berdosa? Kalau yang kita lihat, takkan lihat kan boleh, kalau lihat boleh ya, kita tumpu yang itu ya. Sana tak nak, sana. Senang. Karena yang sana tak baik, saya tak lihat. Tapi telinga macam mana? Di sini Al-Quran ini indah. Ada kata sami'ah, kemudian yasma'un kan? Yasma'un. Ada istama'ah. Okey. Istama'ah, ada yastami'u. Betul? Dalam terjemahan Melayu terjemahnya sama, tapi bahasa Arab lain. Sami'ah mana mendengar karena minta maaf tak peka. Kita mendengar, sekarang ini mendengar. Ada orang cakap dengar, ada suara ini, ada itu karena kita sami'ah. Bukan kita sengaja. Kalau istama'ah itu mendengar dengan sengaja. Sengaja nak mendengar. Istama'ah. Masa solat, khusyuk kita, tiba-tiba telefon berdering. Tiba-tiba doorbell berbunyi, ting tong ting tong ting tong. Apalagi yang orang nak masuk tu macam memaksa aja. Ting tong tekan ting tong. Agak masa solat kita dengar tidak? Mesti dengar kerana kita sami'ah. Tapi apakah solat kita batal? Tidak. Tidak. Karena sami'ah itu di luar kawalan kita. Tengah solat pula tiba-tiba dengar pula lah TV, soal berita kat TV. Lupa nak tutup tiba pula. Dengar. Tapi kalau kita solat istama'ah, itu baru batal. Karena istama'ah maknanya apa? Sengaja nak. Ada telefon kepada ini. Iya kena budu wa iya kena nasta'in ya kena. Ihdinas siratal mustaqim. Sengaja nak dengar. Tengah baca Fatihah sengaja sambil telinganya dengar apa berita kat TV. Tak boleh, batal. Nah, dari segi rekod malaikat, kalau kita sami'ah saja belum direkodkan, kan itu di luar kawalan kita. Tapi kalau istama'ah, ini baru ada rekod. Yang baik dapat pahala, yang tak baik dapat dosa. So, faham ya, itu adil. Allah sangat adil, maha adil. Sebab sami'ah di luar kawalan kita. Melihat kita boleh kawal. Tak nak lihat itu, ya jangan lihatlah. Tapi mendengar macam mana? Karena mendengar ni deria yang tak pernah rehat.
berfungsi terus, bekerja terus menerus selama 24 jam. Itu mukjizat Al-Quran, dan diulas panjang lebar lah tentang keajaiban pendengaran. Maklumat saintifik yang baru diketahui hari ini tentang kalimah sam'un dalam Al-Quran. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Sam'un, yasma'un, yastami'un. Sebab itu tidur pun boleh mendengar. Hanya volume dia rendah ajalah. Slow sangat. Itu kalau ada orang apalah berzin ke, boleh terkejut. Selepas mereka menyesali sikap yang mereka ambil di dunia, kalaulah dahulu aku mendengar, atau kalaulah dahulu aku mau menggunakan akal ke aku, niscaya aku tidak termasuk ahli sa'ir. Tapi tak ada maknanya lah. Saat itulah mereka fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu, lalu mereka mengakui. Bahasa Melayu mengiktiraf. Iktiraf tu bahasa Arab ya, dimelayukan iktiraf lah. Daripada iktarafa ya'tarifu, mengakui. Lalu mereka mengakui bidzambihim, dengan dosa mereka. Karena tak lagi ada alasan, tak lagi mampu beralasan untuk mengelak. Semua tak kena. Kulit pun tak beribat padanya. Ya apa ya, okeylah, mengakulah, okeylah, iyalah. Nah, dia surrender dah. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Ini firman Allah buat mereka. Suhqan itu jamaah sekalian, sebenarnya ini kata-kata hinaan. Suhqan kecelakaan, suhqan kebinasaan, suhqan kemurkaan bagi penghuni neraka sa'ir. Orang ini mengakui kesalahan dan dosa mereka, kekufuran mereka, dan mereka redha menerima, berhak mendapatkan azab neraka. Dan suhqan li ashabi sa'ir, mereka jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di dalam ayat yang lain Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mentafsirkan ayat ini begini ya, saya bacakan aslinya. Tafsir As-Sa'di, qala Allah Ta'ala an haula'id dakhilina linnar. Allah berfirman berkaitan menceritakan tentang orang-orang yang masuk neraka, al-mu'tarifina bidzulmihim wa inadihim, mereka yang telah mengakui segala dosa dan kezaliman mereka, yakni fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabi sa'ir, itu ay bu'dan lahum wa khasarah wa saqa, jauh mereka dari rahmat Allah, kerugian bagi mereka, syaqa, saat itu mana kecelakaan. Jadi suhqan itu kalau kata Imam Sa'di maknanya ada 3. Suhqan makna pertama, mereka jauh dari rahmat Allah. Suhqan makna kedua, khasarah, kerugian yang amat sangat. Suhqan makna ketiga, saqaan, celaka. Karena celaka ini sangat besar, menjadi cilaka. Ya, karena besar. Kalau besar, cilaka. Kalau biasa, celaka. Wa'iyadzubillah. Fama asqahum wa ardahum, kata As-Sa'di. Betapa besarnya kecelakaan mereka dan betapa besarnya kebinasaan mereka. Haitsu fatahum thawabullah,
sehingga mereka kehilangan, terlepas peluang untuk mendapatkan rahmat Allah walaupun sikit. Jamaah sekalian, orang yang akan mendapat rahmat Allah walaupun sikit itu masih dikira beruntung, masih dikira bertuah. Jika orang itu masih mendapatkan rahmat Allah, kasih Allah walaupun sikit. Ini orang dapat rahmat Allah sikit pun tak ada, sikit pun tak ada. So itulah Imam Sa'di kata, ma ashqahum wa ardahum, alangkah dahsyatnya kecelakaan mereka dan kebenaran mereka. Wa kanu mulazimina lis-sa'ir, dan mereka ini orang-orang yang berkekalan di dalam neraka sa'ir. Allati tasta'iru fi abdanihim, neraka itu disebut sa'ir daripada sa'ara. Sa'ara itu menyala-nyala, berkobar-kobar. Karena nyalanya neraka itu akan menyala, berkobar, membakar tubuh badan kasar mereka. Wa tattali'u ala afidatihim, dan neraka itu menyala-nyala hingga menyentuh hati sanubari mereka. Jadi yang dibakar bukan hanya tubuh kasar mereka, tapi juga jiwa halus mereka. Api dunia tidak mampu membakar hati nurani. Api neraka sa'ir menyala-nyala, membakar tubuh badan yang kasar hingga afidah. Allati tattali'u alal afidah. Jadi hati pun terbakar. Api apa itu? Wallahu alam, karena ini api akhirat ya. Api akhirat. Ai idza kana al-amru kama akhbaruhum anfusihim. Oleh sebab itulah, bilalah kenyataannya seperti mana yang mereka kabarkan tentang diri mereka itu, waqad aqarru wa i'tarafu bi dzunubihim, dan mereka telah mengakui segala dosa-dosa mereka, wa anna Allah Ta'ala ma zalamahum, dan ini bermakna Allah tidak menzalimi mereka. Jika mereka dibakar dalam api neraka kekal, bukan bermakna Allah menzalimi mereka. Sebaliknya mereka masuk dalam neraka itu atas pengakuan mereka sendiri. Nanti saya sampaikan hadisnya ya, nanti ada hadisnya. Allah masukkan mereka dalam neraka bukan karena Allah menzalimi mereka. Bahkan mereka masuk neraka ini merasai keadilan Allah. Kalau gunakan bahasa yang lebih sinikal, mereka merasa tak layak masuk surga. Bahkan kalau disuruh masuk surga malah tak nak, karena memang habitat dia habitat ahli neraka. Iya, merasa tak layak. Balhum jadiruna bidu'ai alaihim bitadim rahmatillah. Masya Allah. Bahkan dakwaan mereka, pengakuan mereka itu, mereka adalah orang-orang yang paling layak untuk tidak mendapatkan rahmat Allah. Sampai begitu sekali. Sehingga nak tuduh Allah tak adil tidak mungkin, karena mereka yakin mereka adalah orang yang paling tak layak dapat rahmat Allah. Dan itu pengakuan mereka. Wa bi khuludihim finnar, sehingga mereka kekal dalam neraka. Begini ya Mas Kiran, ada satu hadis sahih riwayat Imam Ahmad, juga Abu Daud, daripada sahabat Abi Bakhtari At-Ta'i. Beliau mendapat berita dari sahabat Nabi yang mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, la yahlakan nasu hatta yu'adharu au yu'dhiru min anfusihim. Hadis yang dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Terjemahannya, sekali-kali manusia tidak akan binasa di neraka, maksudnya hingga mereka banyak melakukan kesalahan, atau hingga mereka mencari alasan
daripada melakukan kesalahan. Saya ulangi, ini bahasa hadis, maksudnya sekali-kali manusia tidak akan binasa dihumban dalam neraka sehingga mereka mengakui dengan sejujur-jujurnya bahwasanya mereka dahulu banyak melakukan kesalahan. Faham ya? Mana dia sendiri betul-betul jujur mengakui, ya kami banyak dosa, kami tak ada buat amalan, memang kami tak layak dapat rahmat Allah, sampai merasa begitu. Bila dia merasa bahawa mereka itu memang tak layak dapat rahmat Allah, tak layak masuk surga, jadi masuk neraka itu dah pasti merasakan keadilan Allah lah, kan? Satu. Atau tidak akan dibinasakan manusia masuk dalam neraka sehingga mereka mencari-cari alasan, mencari-cari dalih daripada melakukan kesalahan. Contohnya, aku akan masuk ke dalam neraka. Kenapa ya Allah? Kamu buat maksiat ini. Oh tidak ya Allah. Apa alasan kamu tidak mengaku? Alasan gini, semua alasan ditolak karena tangannya pun bersaksi. Semua dalih, semua alasan yang mereka kemukakan ditolak, sehingga orang ini merasa tak mampu lagi mengemukakan alasan bagi mengelakkan dirinya daripada neraka. Faham maksudnya? Hingga peringkat seperti itu. Sehingga bila mereka masuk neraka, maknanya benar-benar mereka sedar 100% kerana kesalahan dirinya. Bahkan mereka pasti akan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah menunjukkan sifat adilnya. Itulah yang dimanfaat tarofu ini. So sangat-sangat dahsyat. Penjelasan hadis ini begini: la yahlikun nas, seorang manusia tidak akan dibinasakan, dimasukkan dalam neraka hatta yuksiru minad dunub thumma la yatubuna minha, sehingga orang ini semasa dunia banyak melakukan dosa dan tak sempat bertaubat dan mengakui setiap dosa yang dilakukannya. Jika mereka katalah masih menolak, menafi dosa yang dilakukannya, ada 100 dosa, 99 dia dah mengaku, satu mereka menafi. Maknanya menafi, Allah belum capai dalam neraka. Allah masih beruang, apa alasan kamu tidak mengakui dosa yang ke-100 ini? Oh begini ya Allah, karena kami dulu. Tapi semua alasan ditolak. Begitulah maksudnya. Ditolak karena memang tidak patut beralasan. Baru selepas orang itu tahu betul, sedar betul 100 dosa yang dilakukan itu perbuatan dia masuk dalam neraka. So masuk dalam neraka itu mana merasa Allah adil ke tak adil? Bagi dia agaknya pasti adil. Bahkan kalau disuruh masuk surga, orang ini tak nak, ya Mas Kilan. Tak nak masuk surga, tak nak lah, tak layak lah. Sampai begitu sekali. Ya. Fa inda dzalik, tengok. Dan seketika itu lam yabqa lahum udrun, orang ini sudah tidak ada lagi alasan, karena semua alasan tak boleh diterima. Itu hanya bak kata orang Melayu, alasan yang disampaikan apapun ibaratnya hanya ibarat negakkan benang basah, ibarat macam itulah. Mungkin kita menegakkan benang basah, mustahil ya, tapi ini lebih mustahil. Ini lebih mustahil. Fayastahiqunal ububah, lalu saat itu karena mereka dah tak ada alasan, dah sia-sia cakap banyak, sia-sia karena nampak bohongnya, mereka merasa berhak diri mereka masuk neraka. Hingga peringkat macam itu, kesadaran masuk orang jadi tak akan menyalahkan Allah. Mereka benar, itu makna i'tarafu bi dzambihim, mereka mengaku dosa itu, itulah maksudnya. Wa yakunu lillahi ta'ala ablagul udhi fi quwwatihim, dan ini bermakna
ya cukuplah bagi Allah alasan untuk benam mereka dalam neraka. Bahkan Allah tidak perlu cari alasan untuk kenapa dia masuk neraka. Dia sendiri dah tahu alasannya. Jadi kalau ditanya umpamanya, kamu tahu kenapa Allah masukkan kamu dalam neraka? Ya, saya tak tahu apa alasan Allah, tapi aku tahulah alasan aku kenapa masuk neraka. Aku sendiri pun tahu. Inilah tempat yang layak bagi aku. Allahu Akbar walillahil hamd. Sehingga dalam agama kita ni jamaah sekalian, diajarkan satu istilah, bila Allah masukkan hambanya dalam neraka, itu Allah sedang menunjukkan sifatnya yang maha adil, ya. Dan bila Allah memasukkan hambanya dalam surga, Allah sedang menunjukkan sifatnya yang maha pengasih, Rahman Rahim. Masuknya seseorang dalam surga itu karena rahmat Allah. Allah nak tunjukkan yang dia maha pengasih, orang tu masuk surga. Bila Allah nak tunjukkan sifatnya yang maha adil, ya orang tu masuk neraka lah. Sehingga orang yang masuk neraka pun tidak merasa sedikit pun bahwa Allah menganiaya dia. Itulah keadilan mutlak, hanya ada di akhirat. Bahasa orang awam, ahli neraka dihumban dalam neraka dan kekal pun, kalau kita tanya pada mereka, "Hai ahli neraka, kamu dimasukkan oleh Allah dalam neraka kali, macam mana, apa komen kamu?" "Tak apalah, saya puas hati." Dia cakap begitu. Saya puas hati masuk. Puas hati bukan kerana disiksa, puas hati kerana dia merasa tidak dizalimi oleh siapapun. Dan itulah namanya keadilan mutlak, dan ia hanya akan berlaku di akhirat. Di dunia ini tidak wujud keadilan mutlak ya mas sekalian. Seadil mana pun mahkamah, walaupun adil pun, pasti yang tertuduh ini tak puas hati. Pasti. Yang tu tak puas hati pada mahkamah, yang tuduh pun tak puas hati kepada lawyer yang dibayar. Aku dah bayar mahal, rupanya tu hukum. Lagi tak boleh. Jadi kalau nak cari keadilan yang hakiki, itu hanya ada di akhirat. Sebab itu takutlah akan keadilan di sana. Orang tidak boleh cakap bohong walaupun sikit, mengelak perbuatan daripada bersalahnya walaupun sikit, tak boleh menyorokkan kesilapan walaupun sikit. Apa saja alasan ditolak, ibarat menegakkan benang basah itulah. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan begini, la yadkhulu ahadun an-nar. Apa artinya? Tolong terjemahkan. La yadkhulu, tidak masuk, ahadun, seseorang, an-nar, neraka, illa wahua, sedangkan dia an ya'lamu, mengetahui, anna sesungguhnya neraka itu aula bihi, lebih layak baginya, minal jannati. Allahu Akbar, itu hadis Nabi. La yadkhulu ahadun nar, tidak seorang pun masuk neraka kecuali orang itu tahu dan ketahui bahwa neraka tempat yang paling layak baginya daripada surga. Itu yang tadi saya katakan. Kalau orang yang ahli neraka ini dan dia tahu neraka paling layak, paling sesuai baginya, kalau disuruh masuk malah tak nak. Tak nak, saya sini, saya layak di sini. Sampai begitu sekali. Bukan dia seronok atau tak sakit di neraka. Dia merasa ini tempat yang paling layak. Allah sedang menunjukkan keadilannya. Bahkan mungkin kalau dia Allah suruh masuk surga, mungkin tak nak itulah. Malah merasa Allah tak adil. Ya Allah, sepatutnya keputusan paling adil bagi aku neraka. Kenapa masuk surga? Betul-betul keadilan Allah di akhirat
bukan hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang baik, keadilan Allah di akhirat dapat juga dirasai oleh setiap hambanya, termasuk ahli neraka yang kekal sekalipun. Itu benar-benar maliki yaumiddin. Di dunia ramai orang yang komplain tentang keadilan Allah, memang belum nampak. Maklum masuk dunia kan, suka mengeluh. Dia ada niat, ada hajat, doa sudah, ikhtiar sudah, tapi macam tak makbul lalu. Ya apalah ni. Ni tak aci lah. Berbuih doa tapi tak ada makna pun. Dia minta pada Allah, Allah bagi, dia kata masih mengeluh. Alah sikit aja, orang lain banyak. Allah tak bagi, apa pula tak bagi? Susah. Allah turunkan hujan, mengeluh. Allah bagi panas, mengeluh. Tak tahulah apa yang diminta. Tak ada kerja, mengeluh. Sekali dapat kerja penat, mengeluh. Ingin pencen, sekali pencen tak 1 tahun, mengeluh. Tak tahulah. Wah, Allah ni maha adil. Kenapa asyik mengeluh aja? Lebih-lebih lagi suka melihat orang lain merasa dia fikir lebih selesa daripada dirinya. Oh, dia itu senang kalau dia tu, tapi aku ni apa istilahnya, sentiasa melihat rumput di rumah jiran look greener. Kalau itu sebenarnya punca hasad tu di situ lah. Sentiasa melihat rumput di halaman rumah jiran. Wih, cantik. Wah, keren dengarnya. Kalau itu yang ada dalam fikiran orang, pasti hidupnya menderita sepanjang hayat. Dahlah menderita, dosa pula. Karena nikmat Allah tak disyukuri, ujian dia tak sabar, qada dia tak ridha. Jadi apa yang ada? Rugi serugi-ruginya. Rugilah. Pelat yang betul ya, rugilah. Sebab kalau dipelat tak betul malah teruk nanti. Lugilah lah. Bukan gitu. Sebenarnya rugilah, bukan lugilah. Itu ya, itulah makna fa'tarafu. Mereka mengaku tu apa maksudnya? Adakah mereka ingin masuk neraka? Juga tidak. Apakah mereka tak takut neraka? Juga tidak. Tapi sampai begitu sekali Nabi kata, seorang tidak masuk neraka kecuali terlebih dahulu dia tahu betul bahawa neraka tempat yang paling layak baginya daripada surga. Bak kata orang Alkitab, puas hatilah. Mereka puas hatilah. Tak akan komplain, tak akan merayu, tak ada. Sebab di akhirat tak ada mahkamah rayuan ya. Tak ada ya Mas. Di akhirat tak ada mahkamah rayuan. Sekali putus ya sudah, tak ada. Pilkot tak ada. Itulah. Dan semua puas hati. Yang di surga puas hati memuji Allah, yang di neraka puas hati memuji Allah Maha Adil. Masya Allah. Itulah keadilan mutlak. Allah punya sifat al-adlu. Mudah-mudahan memberikan pengajaran bagi kita yang benar-benar jua. Silap kalau mana sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syaitan rajul as innal insana fi khusr alladziina aamanu wa amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.